Densu itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai sini Ya. gitu. Ragu saya. Gayamu bang. Bukan dia itu turunan mana gitu. Kemarin Ya. saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya. Padahal dia mengatakan tai kepada saya duluan. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani Densu, datang ke Bang. rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya. Oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadar dia saya dihipnotis. Dihipnotis bang. Ada apa? Oh lu nggak Keren, mau ke keren, rumah keren. gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya, tiba-tiba Ya. ngomong gini. Katanya Ya. kamu pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Iya, Saya iya. lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita. Keren berarti Densu ya, keren. Terus kita pukul. Nggak mungkin Ya. dong. Ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan Iya. orang yang berotak hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi nih. Bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sara. Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Hei, Kenzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Dipanggil tuh. Tuh. Memang berurusan sama orang satu ini panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Kemarin didatengin gak berani, setelah ditinggalin berani gitu kan. Tidak sampai di situ melaporkan tuh dengan apa unsur syarat. Syarat dari mana ya? Padahal jelas kemarin Densu bilang kalau memang mau mukul gitu kan silakan pukul ya. Tapi tidak dilaporkan gitu kan. Tidak ada yang mau lihat gimana sih. Tapi katanya dihipnotis. Gaya pengecut memang begitu mungkin ya. Mungkin gaya pengecut memang seperti itu begitu. Hanya berani di belakang saja gitu. Ternyata sebetulnya dilaporkan juga Bang Densu. Jadi gimana mode pelaporan dari Abang Farhat ke Bang Densu? Ini dah videonya. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, like, comment, dan skip. Saya dapat dukungan dari kawan-kawan dari Makassar Saran maupun Bugis ya. dari Bugis yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu bukan satu hal yang patut dianggap siri. Ya. Jadi tidak ada siri di situ. Ya, kita nggak mengganggu kehormatan dia di situ. Justru dia berbicara siri, tapi dialah yang menghina orang. Ya. Belakangan saya dengar dia mengatakan tai itu berbeda lagi dengan apa yang dia katakan itu adalah hebat atau tidak. Nah, jadi hari ini saya nggak pakai otot, saya pakai otak. Ya. Jadi saya berbicara tentang filsafat siri itu adalah harga diri ketika kita dipermalukan orang, bukan adu otot atau adu badi, tapi yang punya harga rasa diri itu adalah orang-orang yang punya ilmu, punya pikiran, punya akal, dan persoalan ini sudah kita kembalikan kepada hukum. Nah, bersama Bang Dr. Krisnamurti, beliau saya minta untuk menjadi kuasa dan tim untuk fokus pada permasalahan ini. Karena saya sebagai tim pembela kaum lemah sangat terganggu oleh banyak sekali yang mengganggu kami. Gak tahu apa kepentingan ini. Oke, kita di situ ya, kepanasan. Oke Bang. Kita masuk dulu buat laporan ya. Ya sama juga kemarin ya, waktu katanya hajar itu bukan begitu, tapi hajar itu adalah ini gitu.
pukul, bukan mukul begini, tapi pukul itu adalah begini-begini. Aduh, giliran orang dipanggil taekwondo, nggak terima gitu kan. Beda ya. Pemikiran dokter memang beda ya. Beda sekali. Coba kita lihat pelaporan yang dilakukan oleh Bang Farhat ya. Ini dia. Dirugikan siapa, Bang? Ya, dirugikan siapa sih? Dirugikan adalah Oh, Farhat apa? Dirugikan ya. dan suku Bugis. Izin bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja bang? Banyak video kan yang menjadi bukti Ya. Baik di akunnya dia. Selain video baik di ada akun dia Kanan dikit. dan banyak sekali. bang kiri bang. Berarti nggak ada kata damai ya bang? Berarti Nggak ada nggak ada kata damai. damai ya bang kalau udah melaporkan ini? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti yang disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Pasalnya udah Dan tadi. harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan Bugis Pasal Makassar. 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun Apa itu? 2008 Ya cuma pendatang dan ngaku-ngaku. atau pasal 156 KUHP, Ancamannya 5 tahun. ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, nggak ada lagi bos, harus udah jelas. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, Ada kerugian ini kan apa lagi masalah nanti yang berawal di garis dari bawah ya. Di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoat, Mangkau Ribone, Bayunge Rigu. Berarti Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goat, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tentang kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap itu sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan. Orang tua saya itu kaget melihat gaya ini. Gitu. Karena saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Emang kelihatan seperti Padahal itu ya. dia datang ke rumah saya, dia Terlihat minta seperti pukul itu. saya. Yang Mas, setuju komen. apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati Ya. kamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhat, berarti nggak ada Apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Bang, nggak ada kata damai kak? Nggak ada kata damai kak? Kayak gini, Bang. Sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Saya Oh, tahu. pendatang dia? Iya. Oh, baru tahu kita, baru tahu ini. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis, bawa apa masalah suku Bugis Makassar? dengan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. Baru kenapa tahu malam kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak ikut ini? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Iya, Denny Bang. atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Oh, gaya lo bang, bang. Makassar itu nggak Mau butuh berantem orang itu. kamera, nggak Iya, apa. aduh. Ini dari mana nih coba-coba Bang, diperjelas. ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir-nyindir katanya saya pembuat kisru tentang masalah Agus. Bang Farhat mungkin. Baru tahu saya ada kali. Iya bang mungkin kan tadi kan seperti bilang abang keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu kamera, kenapa Saya abang nggak mengizinkan tahu, gitu saya bang? juga nggak tahu. Karena saya kan posisi Ya. di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, ini kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish. Denny udah izin Iya. juga. Kenapa abang mengizinkan? Walaupun ya? saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesalahan Aduh dia. bang. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia ini itu live, tiba-tiba
Saya akan begini. Iya. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi? Seperti Tahu apa? sih. Nggak tahu kan? Kan ada Jadi video. Seperti apa? Coba jelaskan sih. Ya, di dalam Ya, di dia- dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Nah. getar. Dia pikir Ya. ini orang dia takut lah. Takut dipukul, makanya ada kamera. Ya saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita merendah, menemak, dia ngomong kau. Nggak ada. Ya, jadi pusing Nggak saya ada, dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan Nggak ada, sombong Bang. gitu. Ya, jadi saya pikir udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin Iya. perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya Iya, halus banget. bener Bang. Saya bilang, Halus sekali. ketika saya tanya, nih, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar, kamu orang pintar. Saya bingung, masa gua dibilang tai, dibilang orang pintar. Saya berpikir. Enggak gitu nadanya. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tanya itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhad kan. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh. Mana Enggak ya, yang nonton videonya nggak begitu ya, gayanya gini gitu ya. Itu Bang ya, apalagi tidak ada video itu, apalagi tidak ada, itu mungkin dikhawatirkan nih, makanya dia membawa satu timnya yang merekam ya, dan dipublish gitu ya. Buktinya sudah jelas begitu saja, lalu ngeles Bang ya, apalagi tidak ada tuh video yang merekam ya. Mungkin Anda akan seenaknya memutarbalikkan keadaan dan situasi begitu, bahwa saya sudah marahin tuh Denny Sumargo, mungkin bahasanya akan begitu ya. Ini sudah jelas, videonya sudah ada, ekspresi wajahnya sudah jelas gitu kan, ngeles gitu ya. Aduh, itu memang sekali lagi ya, mungkin ya, mungkin nih kalau sifat orang pengecut memang begini, mungkin karena biasanya kalau pemberani ya lawan saja gitu ya. Kalaupun memang tidak main pukul di situ, tapi ada bantahan-bantahan begitu kan, yang membuat kita yang menonton itu puas bahwa memang Bang Eva ini berani gitu kan. masalahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana Kan mau mungkin mukul dia. seorang Farhad Ya. mukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk meliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat yang kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ngeri ya. Ini dia. Ngeri nih laporannya nih, hukumannya. Lalu sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Atas tahan dulu bang. Laporannya tentang apa Boleh, bang? bang agak. Ke kiri, ke kanan bang, ke kanan. Ujaran kebencian, Bang boleh ke kanan dikit bang. Kanan dikit bang. permusuhan, Ujaran kebencian ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. Kiri bang. Izin bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja bang? Banyak video itu yang menjadi bukti. baik di akunnya dia. Selain video Baik di ada akun dia kanan dikit. dan banyak sekali. bang kiri bang. Berarti nggak ada kata damai ya bang? Berarti Nggak ada nggak ada kata damai. damai ya bang kalau udah melaporkan ini? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Pasalnya udah Dan dari harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan Bugis pasal Makassar. 16.
Kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Ya cuma pendatang ngaku-ngaku dan Makassar. atau pasal 156 KUHP. Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan. Masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Iya kan, Bang Denny kan ngomong gitu Bang Bro. Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang Nah, gila nggak sebut orang gila tuh. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ring tinju ya bang ya? Ring tinju berani bang ya? Nah kan, Aku kan manfaat, Muhammad Farhad. ya Manfaat. itu katanya. Man hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Tapi abang artinya berani? Berani ring tinju kan bang tadi? Iya. Soalnya banyak bang. Kalau dia mau validasi Bang, kalau dia mau validasi. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, "Para tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah." Tapi karena dia bilang, hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong, siapa yang mukul? Betul gak? Bang tapi sebagai lelaki. Baik-baik. Ya. Enggak. Kita baik-baik, dia goyang. Woi, saya Enggak, sombong enggak. gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada mau validasi untuk kalian buat fighting terus gimana? Wani Piro. Bang tapi sih, bang, bang harga diri sebagai laki-laki kan harusnya di ring tinju bang. Sini, harga diri. Oh. Nanti Bang kenapa nggak di awal pas ketemu sih Bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu Bang maksudnya? kan dia nggak polisi kan mau dijodoh, dia ikhlas. Kan dia juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong orang gila Iya aja. kan Bang Denny kan ngomong gitu Bang Bro. Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ring tinju ya bang ya? Ring tinju berani bang ya? Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad, bermanfaat. Man hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Tapi abang artinya berani? Berani ring tinju kan bang tadi? Iya. Soalnya banyak bang. Kalau dia mau validasi Bang, kalau dia mau validasi. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, "Para tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah." Tapi karena dia bilang, hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong, siapa yang mukul? Betul gak? Bang tapi sebagai lelaki. Baik-baik. Coba kita baik-baik, dia goyang. Woi, saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada mau validasi untuk kalian buat fighting terus gimana? Wani Piro. Bang tapi sih, bang harga diri sebagai laki-laki kan harusnya di ring tinju bang. Sini, harga diri. Nanti ya. Apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat itu. Oke, thank you ya. Balik ke Bang. Lihat, Bang. Berani lah intinya ya di belakang tapi. Jadi guys, Coba kita dengarkan yang dari netizen sebentar ya Iya, untuk menanggapi gua situasi ini. Ini dia. reaction ya. Ada sekitar 1 orang, jadi langsung aja kita lihat videonya ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum. Aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Dia ngajak orang berantem, cabut pedang. Kan udah bener Denny Sumargo bilang kayak gitu. Cabut pedangmu, itu kan gara-gara lu sendiri yang mau ngehajar atau mukul dia. Dibedakan dong agendanya apa. Kalau agendanya mau berantem ya bener apa kata dia, cabut pedangmu. Kalau kalian mau nongkrong atau ngopi terus mau pulang, baru dia bilang cabut yuk, balik. Nah harus dibedakan dong agendanya apa. Kita kan juga Gatot Kaca. Cabut. Otot gawat tulang besi. Iya dah, iya sih paling Gatot Kaca. Bener sih kata lu itu memang Gatot, tapi bukan Gatot Kaca, gagal total. Iya, gagal total ngurusin kasus Agus. Orang yang melawan dari gara-gara saya, tapi dia minta dipukul. Terus apakah dengan saya nggak memukul dia, apakah saya penakut? Udah bener lah si Denny Sumargo datang ke rumah lu tuh minta dipukul. Gara-gara lu sendiri yang keluar-keluar di sosial media mau ngehajar dan mukul dia. Jadi udah bener, dia datang ke rumah lu itu buat minta dipukul. Kalau minta doa ngapain jauh-jauh ke rumah lu? Dia bisa minta sama orang tuanya. Lagian jangankan Denny Sumargo yang minta pukul sama lu, tuh orang-orang UMKM, para pedagang kecil yang ngejogrok di depan rumah lu nungguin dari pagi, kepanasan, kehujanan aja, minta pertanggungjawaban uang dana titipan miliarannya di lu aja nggak lu kasih. Betul. Semua orang aja yang minta ke rumah lu tuh nggak lu kasih emang. Kirim lah, di upload semua pertemuan saya sama dia. Itu kan
itu namanya kurang ajar. Ya kan? Bukan orang yang menghormati orang. Lu itu bener-bener selain berisik tapi egois juga ya. Lu nggak lihat itu story IG lu ngatain orang-orang sampai kayak kebun binatang kata-katanya. Itu bukannya namanya juga lu mempermalukan orang itu. Nggak hormat juga sama orang-orang yang lu kata-katain itu. Giliran lu baru dikatain satu kata aja sama Denny Sumargo, lu udah ngereok. Itu mah namanya lu egois. Ya. Segala minta dihormati lagi, bendera lu. Gus Agus, giliran kondisinya jadi memburu, lawyer lu banyak yang mengundurkan diri, terus kena skors, dan ternyata Farhad Abbas sendiri ada kasus ya, nggak ngebalikin uang titipan sekitar puluhan miliar orang-orang UMKM kecil ya. Baru lu sekarang ngerengek-ngerengek, Tenovi tolong samperin saya, Tenovi, aduh, bunglon banget, udah bukan manusia lagi. Oh iya guys, kita udah bikin petisi baru. Nanti linknya bakal gua taruh di bio gua atau di kolom komentar. Kalian bisa klik dan isi ya guys ya. Link itu akan menyelamatkan dan mendukung Teh Novi. Jadi kita harus kompak guys, tap layar guys. Enggak dong, itu kan live streamer. Kita harus kompak, isi petisi guys. Oke guys, kita harus selalu support Teh Novi guys. Jangan lupa isi petisinya. Kawan-kawan dari Makassar maupun dari Bugis yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu bukan satu hal yang patut dianggap syirik. Jadi tidak ada syirik di situ. Ya, kita nggak mengganggu kehormatan dia di situ. Justru dia berbicara syirik, tapi dialah yang menghina orang. Ya. Belakangan saya dengar dia mengatakan tai itu berbeda lagi dengan apa yang dia katakan itu adalah hebat atau tidak. Nah, jadi hari ini saya nggak pakai otot, saya pakai otak. Ya. Jadi saya berbicara tentang filsafat syirik itu adalah harga diri ketika kita dipermalukan orang, bukan adu otot atau adu badik, tapi yang punya harga rasa diri itu adalah orang yang punya ilmu, punya pikiran, punya akal, dan persoalan ini sudah kita kembalikan kepada hukum. Nah, bersama Bang Dr. Krisnamurti, beliau saya minta untuk menjadi kuasa dan tim untuk fokus pada permasalahan ini. Karena saya sebagai tim pembela kaum lemah sangat terganggu oleh banyak sekali yang mengganggu kami. Tidak tahu apa kepentingan ini. Oke, kita sudah terima kasih. Guys, FA lagi ke kantor polisi untuk melaporkan Densu. Emang kalau urusan sama dia itu tidak pernah simpel, harus panjang kali lebar kali tinggi. Sebenarnya di sini kalau saya lihat si FA yang mengganggu Densu dalam kegiatan amalnya, yang ikut campur dan masuk di dalamnya dan menjadi kompor. Saya kira ke kantor polisi ngurusin UMKM, ups, ternyata lapor-melapor. Salam dari Kokoyo Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Gitu, selesaiin dulu UMKM tuh ya, biar clear semuanya. Giliran disentil aja, aduh ngamuk ya. Mungkin ya, pengecut memang begitu. Mungkin ya. Jadi segitu sebentar videonya ya. Semoga videonya bisa menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.